Jika kita menanam benda ini di menara penindas iblis, bukankah akan selalu ada energi peri di menara itu? Chen Ping memikirkannya, lalu membawa akar roh kekacauan dan batu kekacauan ke menara penekan iblis. Segera, akar roh kekacauan tumbuh di depan Chen Ping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aliran waktu di dalam menara 100 kali lebih cepat daripada di luar, jadi laju pertumbuhannya juga jauh lebih cepat. Chen Ping tertawa dan memasukkan beberapa batu abadi ke dalam menara penekan iblis. Mulai sekarang, jika dia berlatih lagi, dia akan berlatih di menara penekan iblis, dan kecepatannya akan jauh lebih cepat. Akan tetapi, seiring meningkatnya kemampuan Chen Ping, konsumsi sumber dayanya juga sangat besar. Alangkah hebatnya jika ada lebih banyak tanaman seperti akar roh kekacauan yang dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Setelah meninggalkan perbendaharaan, Humazi dan yang lainnya juga datang. Semua orang mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Yun Wuya mengeluarkan semua hasil jarahannya dan tidak berani menyimpan satu pun untuk dirinya sendiri. Aku sangat lelah. Jika terus seperti ini, kalian tidak akan lelah membunuh orang, tetapi kami akan lelah menjarah barang-barang. Humazi menyeka keringat di dahinya dan berkata. Chen Ping melirik Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Wajah kedua gadis itu sedikit memerah saat ini. Bagaimanapun, kota Savage ini sangat besar, dan akan terlalu melelahkan jika hanya beberapa dari mereka yang mencarinya. Yun Wuya, kirimkan sinyal dan minta semua murid Sekte Qingyun-mu untuk datang. Kita harus melakukan pencarian seperti ini di masa depan. Sungguh terlalu melelahkan untuk hanya beberapa dari kalian. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melemparkan ribuan kantong penyimpanan kepada Yun Wuya dan berkata, sumber daya ini untukmu. Jika kamu berperilaku baik, Sekte Qingyun-mu akan mendapat tempat di surga ketiga di masa depan. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Saya bersedia menjadi anjing Anda. Yun Wuya sangat gembira. Yun Wuya segera mengirim pesan untuk memberitahu murid-murid Sekte Qingyun agar segera datang. Ayo pergi juga. Chen Ping tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi ke tujuan berikutnya. Namun, saat Chen Ping dan anak buahnya hendak pergi, langit dan bumi tiba-tiba berguncang hebat. Matahari terbenam yang berwarna merah darah ditelan awan gelap, dan kabut abu-abu hitam mengepul di antara tembok-tembok istana Raja Barbar yang rusak. Chen Ping merasakan hembusan napas dingin menembus awan. Hembusan napas itu tidak seliar suku-suku barbar kuno, tetapi membawa rasa presisi mematikan yang mekanis, seolah-olah jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kabut. Hati-hati. Humazi melindungi Huo Jingjing dan Mo Qingyun di belakangnya, dan jarum kompas di pinggangnya berputar liar. Ini bukan fluktuasi energi spiritual. Ini adalah iblis jiwa. Saya melihat 3 bayangan hitam mengembun dari kabut, berbentuk seperti sosok manusia yang ternoda tinta, dengan rantai cahaya putih halus melilit tubuh mereka, dan api jiwa redup di ujung setiap rantai cahaya. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya, tetapi berjalan langsung ke tumpukan mayat para pendeta barbar kuno dan meraih udara dengan jari-jari kurus mereka. Jiwa-jiwa yang belum lenyap itu bagaikan ditarik oleh benang tak kasat mata, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan menyatu menjadi labu hitam yang tergantung di lengan baju mereka. Pupil mata Yun Wuya tiba-tiba mengecil, dia menarik lengan baju Chen Ping dan berbisik, Tuan Chen, ketiga orang ini pastilah anggota organisasi misterius yang kuceritakan kepadamu. Orang-orang berpakaian hitam itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka telah mengumpulkan jiwa ratusan mayat di alun-alun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan mengarahkan jarinya yang layu ke rumah harta karun yang berada jauh di dalam istana Raja Barbar. Aura jiwa yang tersisa ada di sini. Mereka bertiga menerobos masuk ke dalam perbendaharaan seperti bayangan, mengabaikan batu-batu abadi dan ramuan-ramuan ajaib yang berserakan di tanah, dan langsung menuju ke prasasti batu yang diukir dengan totem. Pria berpakaian hitam terkemuka mengeluarkan lonceng perunggu berkarat dan menggoyangkannya dengan lembut. Suara, dingling, tidak keras,
tetapi membuat Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba mengutuk, sialan. Itu adalah lonceng pengunci jiwa, senjata jahat yang dirancang khusus untuk menangani jiwa. Garis-garis emas pada prasasti batu itu berkelap-kelip hebat, dan jiwa leluhur liar ditarik keluar dari celah-celah batu oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi bola cahaya dan berjuang di mulut lonceng. Pria berpakaian hitam itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Begitu lonceng ditarik kembali, bola cahaya itu sepenuhnya menghilang ke dalam rune pada lonceng itu. Pada saat ini, 3 murid yang gelap gulita bagaikan malam menoleh ke arah Chen Ping secara bersamaan. Suara pemimpin itu seperti 2 potong es yang saling bergesekan, ada roh yang kuat di lautan kesadaranmu. Serahkan. Hati Chen Ping tenggelam, dan dia tanpa sadar menggunakan teknik konsentrasi pikiran untuk melindungi lautan kesadarannya. Tidak, kata Chen Ping dengan nada dingin. Jika kau tidak menerima roti panggangku, kau akan dihukum. Orang-orang berpakaian hitam itu berhenti bicara omong kosong. Ketiganya membentuk segel pada saat yang sama, dan 3 tali cahaya hitam terbang keluar dari lengan baju mereka. Puluhan ribu api jiwa yang digantung pada tali cahaya itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi jaring jiwa besar yang menutupi Chen Ping. Teriakan melengking yang datang dari jaring menimbulkan riak di lautan kesadaran Chen Ping. 3 jaring jiwa besar tertutup seperti jaring laba-laba, dan tangisan ribuan jiwa yang mati di jaring tersebut berubah menjadi gelombang suara fisik, yang membuat gendang telinga Chen Ping sakit. Dia secara tidak sadar mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Humazi juga langsung melemparkan beberapa jimat untuk membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Desir, saat jaring pembunuh jiwa menyentuh perisai cahaya, api jiwa yang membekukan tulang berubah menjadi asap hijau dengan suara mendesis, seperti salju yang bertemu dengan terik matahari. Pada saat yang sama, Chen Ping sedang berlatih teknik konsentrasi hati, dengan gila-gilaan melahap kekuatan jahat yang bersentuhan dengannya. Roh jahat ini benar-benar murni. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh jahat ketiga pria berpakaian hitam ini begitu murni seperti sebelumnya. Energi jahat murni semacam ini sangat berguna untuk kultivasi Chen Ping. Pemimpin berpakaian hitam melihat ini dan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang pucat, tidak mungkin. Kekuatan iblis pembunuh jiwa dapat membunuh dewa dan setan. Bagaimana tubuh fana Anda dapat menahannya? Chen Ping tidak menjawab, tetapi sedikit ekspresi geli tampak di matanya. Tiba-tiba, api mulai melonjak di telapak tangan Chen Ping, dan warna api terus berubah. Bakar saja untukku. Api keemasan itu bagaikan seekor naga gila yang bangkit dari laut, seketika membakar 3 jaring pembunuh jiwa menjadi abu. Api terus bergerak maju ke arah ketiga pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam di sebelah kanan buru-buru menawarkan spanduk hitam yang diukir dengan tengkorak. Ketika spanduk itu dibuka, ribuan bayangan hantu muncul, tetapi mereka bahkan tidak dapat bertahan setengah napas di bawah nyala api kaca dan berubah menjadi bubuk hangus. Api tertinggi, dan itu adalah api tertinggi yang menyatu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pria berpakaian hitam di tengah berseru, dan 12 paku perunggu terbang keluar dari lengan bajunya. Paku-paku itu diukir dengan teks jiwa yang terdistorsi, membentuk lingkaran sihir mini untuk menghalangi di depannya. Namun, saat api menyentuh lingkaran sihir itu, teks jiwa pada paku perunggu itu hancur berkeping-keping, dan percikan api panas memercik ke jubah hitamnya, membakar lubang yang mengeluarkan asap hitam. Menarik, pria berpakaian hitam itu bertindak tegas. Labu di pinggangnya tiba-tiba meledak, melepaskan ratusan duri yang terbentuk dari roh jahat untuk menutupi jalan mundur ketiga pria itu. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin dan bola api mengembun dalam sekejap. Bola api itu tampak tidak mencolok, tetapi menimbulkan riak-riak di angkasa. Mau pergi. Bola api itu terlepas dari tangannya dan terbagi menjadi 3 aliran cahaya di udara, tepat mengenai punggung 3 pria berpakaian hitam.
Pria berpakaian hitam di sebelah kiri berteriak, dan seluruh tubuhnya dilalap api. Bahkan jiwanya tidak bisa keluar dan berubah menjadi abu. Pria berpakaian hitam di tengah pinggangnya tergores bola api, dan separuh tubuhnya langsung hangus. Dia terhuyung, menghancurkan dinding batu, dan menghilang ke dalam kabut. Pria berbaju hitam bereaksi paling cepat, menggunakan perisai hitam pekat untuk menahan bola api, tetapi terkejut dan memuntahkan darah hitam. Sebagian besar jiwa di dalam labu juga terpencar karena benturan keras. Wah, tunggu saja. Suara serak itu menghilang ke dalam kabut tebal disertai kebencian, dan aura dingin dan suram antara langit dan bumi pun surut, hanya menyisakan tanah hangus dan bau belerang yang menyebar. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Hu Mazi bertanya dengan tergesa-gesa. Yun Wuya menatap ke arah hilangnya pria berpakaian hitam itu dengan waspada, keringat dingin membasahi dahinya. Ketiga orang itu berasal dari organisasi misterius. Aku khawatir kita akan mendapat masalah sekarang. Kita pergi dulu dari sini. Chen Ping mematikan apinya dan sedikit mengernyit.